Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya sedikit membahas saham Arto, teman-teman. Ini adalah Arto Bank Jago ya. Dari info yang saya baca tadi, Arto saat ini masuk ke LQ45 IDX 30, teman-teman. Masuk ke LQ45 IDX 30 dan juga masuk ke ini. Masuk ke IDX 80 ya. Silakan dicek lagi. Nah, Arto ini teman-teman, ini kemarin-kemarin memang sering banget saya pakai trading tiap hari ya. Di target pendeknya dia udah lewat, karena di tren pendeknya kemarin untuk Arto ini, untuk tren pendeknya ini teman-teman, sebentar saya geser dulu. Untuk tren pendek dari Arto itu saya kemarin menggunakan ini dari swing low sini, dari sini ke sini ya. Itu kalau kemarin kan yang saya tarik adalah dari sini, tren ini. Ya, tren ini swing apa istilahnya? Tren base Fibo, ini juga tren ini ke terbreak, ini juga terbreak. Nah, kemarin kan seperti ini trennya, terus Fibo yang saya gunakan kemarin tuh dari sini ke sini. Nah, di mana pada Fibo ini pada garis pada tren ini yang udah ke break, terus Fibo-nya kan saya tarik dari swing high ini ya ke swing low sini. Jadi dalam tren turun itu Arto sudah ngelewatin 23,6, 38,2, 50 dan 61. Artinya Arto ini sudah ngelewatin separuh tren turun ini, dan target yang kemarin-kemarin kita bahas di sini di kisaran berapa ya? 98 udah kelewat. Sehingga untuk Arto bisa digunakan target yang lebih besar. Bisa digunakan target yang lebih besar. Saya hapus dulu teman-teman. Saya hapus semua dulu ya. Bisa menggunakan target yang lebih besar, dan memang kita harus menggunakan target yang lebih besar karena target pendeknya udah kecapai. Oke teman-teman, ini Arto sendiri saat ini kalau teman-teman pengguna MA200 ya, MA200 itu yang saya pasang ini dia memang masih di bawah MA200. Artinya dia masih dalam bearish zone. Bearish zone itu ketika dia mulai turun dari MA200, turun terus ini kan garisnya pokoknya ini. Jadi Arto ini masih sangat menarik karena dengan bentuk chart seperti ini, saat ini ada kans dia bisa OTW ke 13.300, dimana itu adalah MA 200 nya teman-teman. Saya hapus semua MA 200 nya ya teman-teman. MA 200 indikatornya kehapus ya teman-teman. MA 200, jadi saya coba back, indikatornya kehapus. Remove 5 drawing. Oke, jadi ini item ini MA 200 saya pertahankan. Nah, karena tadi saya hanya menggunakan tren dari sini ke sini dan udah kelampaui di 98 teman-teman. 98 udah kelampauin. Artinya kita harus membuat target baru. Nah, target baru kita bisa tarik dari tren yang lebih besar. Kita bisa tarik dari tren yang lebih besar. Jadi saya ini dulu, ini karena kecil ya, saya coba perbesar aja, ini seperti ini ya. Nah, kita coba gunain tren baru. Nah, tren baru di sini saya tetap menggunakan tren base Fibo ya teman-teman. Saya tetap menggunakan. Nah, ini repotnya saya pakai iPad ini. Untuk back saya mesti ini ya, saya hapus dulu. Nah, kita gunain tren baru teman-teman. Tren barunya ini adalah saya ambil dari tren yang lebih panjang saja. Kalau tadi saya ngambilnya dari sini, ya ke sini, maka sekarang
saya gunain swing low-nya tetap di sini, tapi swing high-nya saya ambil dari sini. Swing high-nya saya ambil dari sini. Nah, kemudian saya tarik trend base dulu. Saya bikin trend dulu teman-teman. Kenapa pakai trend base, Pak? Supaya kita bisa ngelihat ada penembusan tren nggak. Ini ada terjadi penembusan tren, jadi tren lain. Satu saham kalau dia pergerakannya turun, teman-teman. Kalau satu saham pergerakannya turun, maka tren lainnya adalah di atas atau sebagai resistannya. Sehingga ketika suatu saham itu turun, yang harus kita perhatikan adalah tren lainnya di atas dan penembusan trennya di sini. Penembusan tren terjadi di sini sehingga apabila Fibonacci itu kita tarik dari sini, dari swing high ini ke swing low sini, teman-teman. Ini akan cukup valid nilainya atau lebih valid nilainya. Jadi di sini kita tarik dari sini ya. Saya tarik Fibo ini adalah swing high-nya turun ke bawah sampai di sini. Nah, penjelasannya begini teman-teman. Penjelasannya adalah saya berbesar dulu. Penjelasannya adalah ini adalah pergerakan dari si Arto dari swing high di sini, teman-teman. Si Arto dari swing high di sini ke swing low di sini. Dalam tren Arto ini turun, ya. Dia udah sampai di swing low dan dia sudah mulai dalam tren turun ini, tren utamanya turun, maka retracement-nya adalah ke atas, ya. Tren utamanya ini ya. Ini tren turun ya. Ini trennya. Tren turun, maka retracement-nya adalah ke atas. Ketika retracement ke atas, teman-teman, ketika retracement-nya dia ke atas, maka yang kita hadapin adalah resistan. Nah, ini resistan pertama dia adalah di 95. Dari tren besar ini, 95, sudah berhasil dilalui nggak? Berhasil. Dan sudah beberapa kali ada pengetesan, ada konsolidasi. Jadi kalau teman-teman lihat, ini coba saya hapus dulu ya. Kalau teman-teman lihat itu, nah ini saya hapus yang ini. Kalau teman-teman lihat itu dia ada konsolidasi, di sekitar 9.500 di sini. Nah, di garis ini ada konsolidasi, ini adalah di 9.500 dan konsolidasi ini adalah di area 23,6 retracement atau di 9.500. Ini bagus karena kemarin dia konsolidasinya di sini. Makanya dulu ketika saya bilang, video-video kemarin ketika saya bilang Arto itu saya nggak akan ngambil kalau dia nggak di sini. Kalau dia nggak di 9.050. Kalau nggak di 9.050 saya nggak ambil. Karena apa? Karena kemarin dia belum ngelewatin 95. Ya, kalau dia masih di 94, maka sebaiknya kalau ngambil adalah di 9.000. Karena 9.000 ini adalah ininya. Karena 9.000 atau nilai di bawah ini adalah supportnya dia sebelum dia ngebentuk satu penembusan di 9.500. Nah, ketika dia ternyata sudah bermain di 9.500, maka supportnya Arto ini ada di 9.500. Jadi supportnya selalu dinaikkan, teman-teman. Antrian kita selalu dinaikkan. Jangan nawarnya kayak nawar sayur ya di pasar sampai habis harganya, enggak. Karena dia kemungkinan sudah akan sulit ke situ. Dia kemungkinan akan sulit di situ. Jadi kalau sementara untuk Arto ini teman-teman 9.500-an itu saat ini support. Ya. Itu pun sepertinya agak susah karena Arto sendiri saat ini kan sudah mulai naik. Ya. Saat ini memang untuk support itu ada di 9.500. Ini adalah support Fibo di 23,6. Berikutnya teman-teman lihat di atas ada support candlestick, itu kisarannya di sini. Ada support candlestick itu kisarannya adalah di sini. Saya bikinkan. Nah, sekitar di 10.000 teman-teman. Makanya kemarin saya mencoba untuk positioning Arto sedikit di 10.000 dan di 95 kan ada juga. Nah, Arto berikutnya maka untuk resistannya adalah di 11.400. Targetnya Pak
Untuk sementara, saya selaku Fibonacci trader, saya selalu menggunakan 50 retracement untuk target, yaitu di 12.900. Masih menarik ya? Masih. Masih menarik pokoknya untuk Arto ini adalah barang tradingan saya. Namun demikian dalam beberapa hari ke depan kita akan cek apakah Arto ini pergerakannya masih akan aktif sekali. Karena saat ini kalau yang saya baca tadi, itu Arto itu sudah masuk ke indeks teman-teman, yaitu indeks di LQ45, IDX 30, kemudian IDX 80. Coba saya cek di sini, sebentar saya cek dulu. Dia sudah masuk indeks mana? Saya cek di sini ya. Oke, saya coba carikan dulu. Dia saat ini sudah masuk indeks mana coba? Oke, profil aja kita cek di profil ada nggak, bisa saya jarang pakai di sini, saya biasanya pakai di Mirai. Ini nggak ada info. Nah, kalau kita lihat sebenarnya teman-teman ini adalah laporan keuangannya Arto. Dibanding 2021 Q1 Q2 memang sudah ada profit tapi masih kecil ya teman-teman. Oke. Coba saya lihat dulu, belum ada sih. Ini belum ada. Saya ngecek dia posisinya di indeks apa. Nih saya belum ketemu indeks LQ45 atau apa, saya nggak bisa lihat di sini teman-teman. News, mungkin di news ya. Oh, ini ada teman-teman. Arto, Indi dan Bris masuk LQ45. Nah ini teman-teman ya beritanya. Arto sekarang masuk LQ45 untuk periode Agustus 22 sampai Januari ya. Arto, jadi Arto, Bris dan Indika. Oke, kemudian ini tanggal 25 Juli coba. LQ45 ini yang ini nih. Pada indeks IDX 30 B juga memasukkan Arto. Jadi Arto sekarang juga masuk ke IDX 30 teman-teman. Terus IDX 80-nya mana ya? Coba silahkan, saya nggak bisa lihat di sini atau mungkin belum masuk ya karena baru kemarin seperti itu. Tapi beritanya kan sudah ada. Jadi itu aja ya teman-teman untuk Arto. Sekarang targetnya baru, supportnya baru ya. Ya penentuan supportnya adalah dari yang sudah saya bahas tadi. Jadi kalau kemarin memang saya mau nunggu Arto tuh di 9.000, kalau sekarang enggak. Sekarang di 9.500, kemudian di 10 ribuan seperti itu ya. Kalau harganya naik kita mesti update juga teman-teman. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment ya, membahas saham Arto. Terima kasih teman-teman.